Hori kita kena goreng, bahkan sekarang dapat julukan eksklusif nih ya, yaitu Horimid. Waduh, apa sih alasannya? Nggak mungkin dong kalau nggak ada pemicunya tuh. Ya sebenarnya hater Hori kita tuh udah lama lah ada, dan julukan Horimid baru-baru ini muncul. Cuman triggerku mau buat video ini ya karena kemarin gua gabut dan bikin video tentang Hori kita kan. Dan dari sanalah setelah bacain komentar, lumayan lah ya dapat ide konten. Ya isi videonya itu admin lagi mode stres ya, jadi ya gua sendiri nggak tahan nontonnya. Dan bacaan komentar dari video tersebut itu seru banget, soalnya pada debat tuh antara pro dan kontra sama Hori kita alias Horimid di sini konteksnya. BTW ini komentar di TikTok ya, jadi ya follow akun TikTokku. Tunggu ntar kebeli webcam, rencananya nanti gua bakalan live di TikTok nih. Ya mulus bet ya promosinya. Oke, karena itulah gua di sini mau jelasin kenapa Hori kita sekarang kayak banyak hatersnya. Apa sih alasannya? So siapin snack dan pantau komentar video ini. Kalian bisa dapat di bawah dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Nah, alasan Hori kita tuh mulai rame hate-nya itu bermula dari volume 5 second year lah. Dari sana mulai banyak yang kesel dengan move dari Hori kita. Di volume 5 tersebut lagi menjalani ujian suara bulat. Intinya di ujian kali ini satu kelas itu suaranya tuh harus bulat lah ya. Misalnya besok makan pecel, ya semuanya tuh harus sama suaranya antara iya atau tidak. Kalau suaranya tuh nggak sama maka penyataannya tuh bakalan diulang sampai sama semua. Ayano di ujian kali ini tuh membongkar wajah asli Kushida di depan teman-temannya. Karena polling suara Kushida di sini tuh ngeganggu parah. Dia tuh selalu jadi yang memilih minoritas. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang isinya tuh gini. Dapatkan 100 poin kelas dengan mengeluarkan seorang siswa. Tentu aja semuanya tuh menjawab tidak ya pada awalnya, dan cuma Kushida aja yang menjawab iya. Kushida di sini jawab iya agar dia tuh bisa ngeluarin Hori kita atau Ayano lah di sini. Pada saat kedok Kushida terbongkar, dia tuh mau dijadiin target. Akhirnya Hori kita tuh melindungi Kushida yang mengakibatkan Sakura harus dikeluarkan di sini. No. Sakura di sini dikeluarkan karena konteksnya nilai OEE-nya itu jadi yang terendah lah di dalam kelas. Soalnya kan udah terlanjur jawab iya semua ya buat ngeluarin Kushida tadi ya sebelumnya. Malahan Hori kita tuh melindungi Kushida, jadi otomatis butuh tumbal lain. Jadi Sakura lah yang jadi tumbalnya di sini. Dan ini ulah siapa? Ya secara nggak langsung ini merupakan ulah dari Hori kita. Karena keputusan Hori kita tersebut, dan Ayano pun di sini mensupport keputusan dari Hori kita ya, yang mau melindungi Kushida dengan alasan Kushida itu masih berguna bagi kelas. Ayano nyaranin buat ngeluarin orang dengan OEE terendah, dan Sakura pun dikeluarkan. Di sini sebagian ada yang pro sama keputusan Hori kita buat pertahanan Kushida, dan ada yang kontra juga, menganggap kalau keputusan Hori kita tuh nggak bener, yang mengakibatkan Sakura terdrop out. Ya secara pemikiran pertahanan Kushida buat invest sebagai senjata kelas kedepannya tuh nggak salah sih. Cuman di sini Hori kita itu tergolong egois nggak sih? Dia tuh mau pertahanin Kushida, cuman dia tuh nggak bisa ngasih solusi. Ya Kushida tuh nggak mau dia keluarkan. Terus siapa yang harus dikeluarkan? Jadi ya harus butuh tumbal kan? Karena di sini Hori kita bimbang, akhirnya harus membuat Ayano turun tangan dan berperan sebagai penjahat dengan mengeluarkan Sakura. Ketetapan hati Hori kita sebagai pemimpin kelas masih kurang lah di sini. Selanjutnya setelah itu diperparah dengan pertandingan Hori kita yang kalah telak dibantai sama Ichinose di ujian akhir kelas 2 pada volume 12 second year. Ichinose berhasil mengalahkan Hori kita dengan skor 7-0 men. Buat yang tanya konteks ujiannya kayak gimana, kalian bisa tonton videoku yang ini ya. Nah di sini makin banyak lah haters yang menyebut kalau Hori kita tuh kebantu sama plot armor. Awalnya orang-orang itu menganggap kalau Hori kita paling enggak tuh sepadan lah sama Ichinose, tapi kenyataannya tuh hasilnya itu jauh banget. Dia dibantai dan kalah ya. Setelah kalah itu langsung minta bantuan last boss yaitu Ayano, plot armor. Di ujian tersebut Ayano tuh balik ngalahin Ichinose dan memenangkan pertarungan, sehingga membawa kelas mereka tuh naik ke kelas A. Dan ya Ayano gendong di sini. Di sini mulai banyak mempertanyakan kapabilitas Hori kita sebagai pemimpin kelas, dan tambah parah lagi setelah Ayano pindah kelas, Hori kita tuh langsung kena mental beberapa hari tuh. Kelasnya itu berhasil mencapai kelas A, Ayano pindah kelas. Karena kepikiran Ayano pindah kelas tersebut ya, dia tuh gak bisa fokus sama ujian dan berakhir kalah dari kelasnya Ichinose di awal kelas 3. Dan sekarang di volume 1 year 3 setelah ditinggal Ayano pindah kelas, Hori kita tuh cosplay jadi Sakura si beban coy. Yaitu
yaitu dengan meminta tolong dan berharap Ayano membantunya. Sebergantung itu Horikita sama Ayano, jadi meninggalkan Horikita itu adalah keputusan yang tepat. Ada juga yang menganggap kalau secara personal Horikita perkembangannya itu kalah dari pemimpin kelas lain. Kalau ini gue bisa sangkal sedikit sih ya. Horikita tuh cukup banyak lah perkembangannya, dari mulai cara dia itu menghargai teman sekelasnya, kontribusi buat ikut mengajari teman-temannya, dan pemikirannya tuh jadi lebih dewasa. Lalu secara kemampuan mungkin skill leadershipnya itu meningkat ya buat mengambil keputusan segala macam gitulah. Terus selain itu fandomnya Horikita tuh kayak terlalu meninggikan Horikita, lebih superior daripada karakter atau pemimpin lain lah. Cuman bisa membanggakan kalau Horikita tuh telah berhasil membuat Ayano senyum. Itu salah satu yang trigger sebutan dari Horimid ya, kalau dari yang gua ikutin. Kesimpulannya sebutan Horimid itu ada karena Horikita itu adalah plot armor, kesayangan autor, dipantai sama Ichinoshi dan fandomnya sendiri. Gak ada karakter lain yang bisa buat Ayano senyum selain Horikita. Oke, itu memang membanggakan, cuman nggak bisa jadi argumen yang kuat buat ngebela Horikita. Sebenarnya bebas saja kalian debat, bahkan ngata-ngatain selama gak toksik dan tahu batasannya lah. Dan selama argumen kalian masuk akal juga ya. Terpantau sih fandom yang agresif banget itu ya fandomnya G sama Ichinoshi sih ya. Kalau fandomnya Horikita gua lihat itu meninggikan Horikita gitu. Dan di sini gua selama bikin konten itu emang sebisa mungkin bersikap objektif ya. Selama ada ruang buat ngerosting karakter bakal gue roasting ya semuanya, kecuali untuk Hiyori tercinta. Lihat wajahnya aja adem banget ya kan, gimana mau roasting karakter secakep ini. Iya, so itulah dia konteks dari Horimid. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になる